Alhamdulillah, Masya Allah, akhirnya aku mendapatkan sertifikat ini setelah perjuangan panjang dan dengan nilai yang memuaskan. Aku senang banget ya Allah, aku senang banget. Dan di sini aku mau sharing sedikit tentang perjalanan aku sampai aku dapat sertifikat ini. Kurang lebih aku kursus selama 7 bulan dan aku akhirnya mendapatkan sertifikat ini. Jadi aku pernah gagal pertama. Untuk ujian yang pertama itu aku sempat gagal dan ini adalah ujian yang kedua. Aku emang ngerasa sih di ujian yang pertama itu aku belum siap gitu. Tapi karena jarak ujian pertama dan ujian terakhir kedua aku itu jaraknya 3 bulan, jadi Frau yang ngajar aku tuh bilang kamu emang gak kelamaan dan ini juga masih ada waktu gitu buat kamu mengejar materi gitu kan. Dan akhirnya ya sudah aku daftar ujian dan aku memang ngerasa sih aku belum siap, jadi ya udah akhirnya aku nggak lulus. Terus akhirnya di ujian kedua ini aku sempat pesimis, aku sempat nggak mau ujian acuai lagi gitu karena aku ambil di level acuai, aku mau turun ke level A1, tapi balik lagi ke pihak kantor itu nggak mengizinkan aku untuk ujian A1 karena pihak kantor itu nanya sama guru kelas aku. Jadi pas ujian persiapan yang kedua ini itu aku dipegang 2 guru gitu karena guru yang karena ada jadi persiapan itu selama 10 hari, tapi karena jarak ke ujiannya masih lama akhirnya ditambah sama persiapan tambahan. Nah persiapan tambahan aku itu sama seorang hair gitu. Nah terus pihak kantor nih tanya sama Her dan Frau gitu kalau aku tuh gimana, dan akhirnya mereka bilang kalau aku tuh mampu di Acoy. Udah akhirnya aku paksain untuk ujian di Acoy, tapi aku maksain juga bukan asal maksain gitu, enggak, tapi aku usaha gitu. Aku belajar, aku hafalin workshop, aku dengerin huren. Pokoknya aku bener-bener yang belajar sampai aku forsir banget, dan akhirnya aku sakit di H-5 sebelum ujian itu aku sakit. Terus aku sampai di infus sama teman aku, ada teman aku perawat, aku di infus. Terus akhirnya aku takut banget kan karena di Bute itu ujiannya harus pakai antigen. Nah aku takut positif dong. Akhirnya H-2 apa H-1 gitu aku udah agak enakan, aku antigen ternyata negatif, alhamdulillah. Akhirnya aku bisa ikut ujian. Dan di situ aku lebih pede gitu. Aku lebih kayak aku tahu nih gitu. Oh ya ini yang udah dipelajarin setiap harinya gitu. Jadi ya sudah aku lebih pede di situ. Dan kalau kalian mau tahu dulu pertama banget awal aku belajar bahasa Jerman, aku itu nggak bisa nulis bahasa Jerman. Dan setiap ada tugas menulis, aku minta tolong temen aku bantuin untuk ngerjain seraiben aku, menulis aku. Dan tapi kalau kalian tahu nilai seraiben aku paling besar di ujian ini gitu. Jadi
menurut aku tidak ada yang tidak mungkin jika kamu tuh mau berusaha gitu. Dan akhirnya di Sraiben itu Vrouw aku selalu bilang, Talita, kamu ambil yang gampangnya aja, pokoknya ini gitu, ambil gampangnya aja gitu, yang bisa kamu ingat gitu. Nah akhirnya aku belajar terus, akhirnya aku Sraiben nilainya yang paling besar di ujian ini. Jadi aku di sini tuh mau bilang, kalau kalian punya mimpi, jangan pernah takut untuk bermimpi, jangan pernah takut untuk mewujudkan mimpi itu. Mungkin kalian ngerasa mimpi itu gak akan mungkin terwujud, tapi selagi kalian berusaha, kalian berdoa, kalian minta restu orang tua, mimpi itu akan terwujud dengan jalannya sendiri. Aku ngerasain itu gitu, karena pada saat aku punya mimpi ini, aku mikir aku nggak mungkin bisa ada di titik ini, aku nggak mungkin bisa menggapai mimpi aku ini. Tapi ternyata Allah kasih aku jalan untuk aku menggapai mimpi aku ini. Ya jalannya memang nggak mudah gitu, tapi akan ada selalu jalan untuk kita mendapatkan mimpi kita ini gitu. Meskipun aku tahu sih nggak mudah gitu, berada di titik ini nggak mudah gitu, banyak kayak air mata, tenaga, uang gitu yang sudah kamu korbankan gitu. Tapi balik lagi gitu, selagi kamu mau usaha dan memang mimpi ini adalah takdir kamu, jalan kamu, percaya deh, nggak mungkin Allah nggak ngasih jalan buat mimpi kamu ini gitu. Karena aku pun ngerasain, aku pernah gagal, tapi aku berusaha untuk bangkit, aku berusaha untuk memperbaiki kegagalan aku. Bagaimana cara aku belajar, aku perbaikin di kegagalan aku yang pertama. Jadi aku yang di ujian kedua itu, aku tipsnya sih aku banyakin workshop sama dengerin Quran dari YouTube gitu. Pokoknya memang yang aku forsir banget gitu sampai aku sakit. Tapi dengan hasil yang memuaskan kayak gini, meskipun kamu sakit, itu terbayarkan dan itu rasanya tuh luar biasa banget. Jadi buat kalian jangan pernah takut untuk bermimpi, usaha, doa, dan minta restu orang tua, itu penting. Jadi aku mau sharing segitu aja dulu. Ini YouTube pertama aku, jadi aku maaf kalau misalnya masih kayak berantakan gitu, karena ini emang yang pertama. Aku pengen banget sharing sama kalian gitu, karena aku pernah merasakan kegagalan gitu. Jadi buat kalian yang pengen ke Jerman, ke luar negeri gitu, banyak cara untuk kalian menuju sana gitu. Ke Jerman tuh banyak cara untuk kalian menuju ke sana gitu. Bahkan kalian nggak pakai sertifikat pun bisa gitu untuk ke Jerman. Yang penting kalian bisa expression bisa berbicara gitu. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.